Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Berilah hati yang tenang, ya Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Pada saat kami datang mendengarkan firman-Mu, kami boleh duduk di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kami lewat firman-Mu, sehingga Tuhan kami diberikan pengertian, pemahaman, dan biarlah pemahaman itu mengubah perilaku, mengubah sikap hidup kami, mengubah arah hidup kami, sehingga kami boleh layak menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan, umat milik Tuhan, yang menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua pada pagi hari ini, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, komunitas yang menantikan Kristus kembali. Ada seorang gadis muda berumur 20-an tahun, Bapak Ibu, yang bernama Elena Frings. Dia divonis hanya punya 6 bulan untuk hidup. Ketika dia mendengarkan vonis itu, maka dia berhenti dari pekerjaannya, kemudian dia menjadi seorang sukarelawan, membantu untuk mengorganisir komunitas orang-orang pemukim, orang-orang yang bermukim di daerah-daerah kumuh. Karena dia melayani dengan begitu baik, maka dia diundang untuk ke New York menyampaikan programnya di dalam satu seminar. Disitulah dia bertemu dengan seorang dokter yang berhasil mengoperasi dan menyelesaikan masalah liver yang dia alami, dan akhirnya dia sembuh. Bapak Ibu, ketika dia sembuh, apa yang kemudian dia lakukan? Ternyata dia kembali lagi ke negaranya di Amerika Latin dan kembali lagi bekerja sebagai seorang yang mengorganisir kawasan-kawasan pemukiman kumuh supaya orang-orang miskin di dalam pemukiman ini mendapatkan hidup yang lebih baik. Bapak Ibu, vonis dokter membuat Elena Frings akhirnya menata ulang hidupnya, dan ini mempengaruhi dia di dalam menjalani kesehariannya. Hari-harinya berubah setelah dia mengetahui betapa pendek umur yang masih dia miliki. Demikian juga harusnya jemaat Tuhan, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah komunitas orang-orang yang menantikan Kristus kembali. Jika sungguh Yesus akan kembali, jika sungguh orang-orang ini menantikan Kristus yang kembali, yang memberikan upah kepada semua orang, dan juga pada saat yang sama memberikan hukuman kepada setiap orang sesuai dengan bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Tadi kita baru membaca di dalam pengakuan iman rasuli kita bahwa dia akan datang kembali, dia akan menghakimi orang hidup dan mati. Kalau sungguh kita jemaat sungguh-sungguh meyakini, menghayati kebenaran ini di dalam kehidupan, maka bagaimana wajah komunitas orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali, bagaimana wajah jemaat Tesalonika
komunitas orang yang menantikan Tuhan ini di dalam kesehariannya. Bapak Ibu, Rasul Paulus membuatnya begitu jelas sehingga kita tidak akan miss the point bahwa seluruh kitab Tesalonika 1 yang hanya berisi 5 pasal, kelima-lima pasalnya, mulai dari pasal pertama sampai pasal yang kelima, semuanya memuat pernyataan tentang kebenaran, pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali. Kalau sungguh mereka, jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang menantikan Kristus kembali, kira-kira seperti apa kehidupan keseharian mereka? Dengan konteks yang demikian, mari kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. Mari kita bersama membuka di dalam 1 Tesalonika. Kita hanya akan membaca 1 ayat, Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bapak Ibu, perilaku apa yang cocok, yang sinkron dengan komunitas yang sungguh-sungguh menantikan Kristus kembali? Ayat yang tadi kita baca mengatakan, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Apa itu hidup yang tidak tertib, Bapak Ibu? Di dalam bahasa Yunaninya, kata ini diterjemahkan orang malas, orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak mau bekerja. Mengapa orang Tesalonika tidak mau bekerja? Mengapa mereka bermalas-malasan? Di pasal 1 kita membaca, ya, kalau kita bisa menyediakan waktu setelah ini mungkin kita bisa membaca seluruh kitab Tesalonika, hanya 5 pasal, ya, hanya beberapa menit pasti selesai, ya. Maka kita akan menemukan bahwa di pasal pertama Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka adalah jemaat yang mengalami penindasan, penganiayaan karena iman mereka, karena mereka orang Kristen. Karena mereka percaya kepada Yesus, maka mereka dianiaya, mereka diperlakukan dengan tidak seharusnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau seperti itu keadaannya, maka kita mungkin dengan lebih mudah memahami bahwa orang-orang ini pasti mengalami diskriminasi. Saya pernah menyaksikan sebuah video klip tentang sekelompok orang Kristen sangat minoritas yang tinggal di satu negara yang sangat mayoritas agama lain, sehingga mereka diperlakukan dengan begitu tidak manusiawi. Mereka hanya diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rendah, pekerjaan-pekerjaan yang sangat keras, sehingga mereka hidup dengan begitu susah karena mereka percaya kepada Yesus. Inilah kondisi Tesalonika, Bapak Ibu. Tapi bahkan dalam keadaan yang sesulit seperti ini, Rasul Paulus tidak membenarkan orang-orang Tesalonika untuk tidak bekerja. Di pasal yang kedua, Rasul Paulus menceritakan bahwa ketika dia datang ke Tesalonika, dia memberikan teladan. Dia bekerja, padahal pekerjaan begitu susah, pekerjaan yang ada adalah pekerjaan yang begitu rendah, tapi Rasul Paulus bekerja. Ketika dia datang ke Tesalonika, ketika dia menginjili orang-orang di Tesalonika, dia men-set dirinya sebagai satu teladan. Dia bekerja keras. Karena itu dia menasehati, kalau sungguh kamu adalah orang-orang yang menantikan Kristus kembali, kalau sungguh kamu adalah orang-orang yang mempercayai bahwa ketika Kristus kembali engkau akan mendapatkan upah atau hukuman, maka engkau akan menjadi orang yang bekerja keras. Bapak Ibu, saya pikir nasihat Rasul Paulus
supaya jemaat Tesalonika bekerja keras, tidak bermalas-malasan, juga relevan dengan kondisi kita di saat ini. Kita hidup di masa yang sukar. Saya kenal seorang ibu yang di PHK dari pekerjaannya, bukan hanya dia di PHK, anaknya juga di PHK, suaminya sudah tidak bekerja. Karena itu saya membantu ibu ini, dia akhirnya membuat kue, membuat roti, dan saya berbelanja dengan dia. Ketika saya punya waktu berbicara dengan ibu ini, saya menanyakan, ibu nggak khawatirkah dengan keadaan tidak bekerja, anak di PHK, suami tidak ada pekerjaan, ibu sendiri sekarang juga tidak ada pekerjaan? Maka ibu ini mengatakan, iya anak saya khawatir sekali. Ya, dan saya menasehati dia, nggak usah khawatir. Tuhan pasti pelihara kita. Kita masih punya 2 tangan, kita masih punya kesehatan, kita bisa bekerja. Waktu kita bekerja, Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Sangat cocok ya dengan pengertian Rasul Paulus bahwa di dalam keadaan yang sesulit apapun, seperti keadaan di Tesalonika, mereka diingatkan untuk tetap bekerja keras. Kemarin secara tidak sengaja saya baru tahu bahwa ada beberapa orang ibu-ibu di dalam komisi wanita kami yang sebenarnya mereka sendiri juga terdampak oleh pandemik ini. Ya, mereka juga bekerja akhirnya melakukan apa yang mereka bisa. Tapi saya baru tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan mereka juga berbagi dengan satu panti asuhan. Ya, dulu kita pernah ke sana, ternyata mereka setiap bulan mengirimkan makanan, padahal mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang sederhana, yang sebenarnya tidak bekerja, tapi karena pandemi ini mereka akhirnya bekerja. Cocok sekali dengan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Efesus. Rasul Paulus menasehatkan orang di sana juga sangat susah sampai mereka mencuri untuk mendapatkan makanan. Rasul Paulus mengatakan jangan lagi ada orang yang mencuri, tapi bekerjalah supaya kita kalau menasehatkan orang bekerja, ya mungkin keadaannya begitu susah, kita menasehatkan dia bekerja supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa makan, supaya bisa nabung, supaya bisa punya masa depan, ya enggak? Tapi Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 mengatakan supaya kamu bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Satu nasihat yang rasanya tidak cocok ya dengan zaman ini, dengan pengertian kita. Kalau kita susah bekerja, ya kita bekerja untuk diri kita sendiri, mencukupi diri kita sendiri. Tapi Rasul Paulus mengatakan supaya kamu bisa berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Bapak Ibu, bukankah demikian juga Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang talenta, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan ada seorang tuan yang membagi-bagikan talenta kepada hamba-hambanya, dia pergi ke luar negeri, tapi kemudian dia akan datang kembali. Waktu dia datang kembali, dia meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sudah diberikan talenta. Tuhan ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang pergi tapi nanti akan datang kembali. Waktu dia datang kembali, maka dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua, orang-orang yang sudah diberikan talenta, orang-orang yang menerima resource sumber daya untuk menjalani kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Mana yang akan Tuhan katakan kepadamu ketika dia datang kembali? Hai, hambaku yang baik dan setia, atau yang malas dan jahat. Bapak Ibu, hidup seperti apa yang cocok sebagai komunitas yang sedang menanti Tuhan itu? Ayat
yang masih di ayat yang keempat, poin yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Hiburlah mereka yang tawar hati, atau dengan kata lain, berilah dorongan, tabahkanlah mereka yang berkecil hati. Siapa ini orang yang berkecil hati, Bapak Ibu? Siapa ini orang-orang yang tawar hati? Di dalam konteksnya kita melihat mulai dari pasal 4 sampai pasal 5, ini bercerita tentang jemaat yang sedih sekali karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Rasul Paulus menasehatkan orang-orang yang tawar hati ini harus didukung, harus dihibur, harus diberi dorongan supaya mereka jangan bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Bapak Ibu, saya pernah kehilangan seorang yang sangat saya kasihi, apek saya, ya, apek itu koko dari papi saya, ya. Dia dapat serangan jantung, kemudian masuk rumah sakit. Waktu itu saya sudah menikah, sudah punya anak. Karena itu beberapa hari dia di rumah sakit, akhirnya saya pergi ke sana mengunjungi dia, dan waktu mengunjungi dia, dia belum percaya, ya, karena itu saya sebenarnya tidak berani menginjili dia, tapi saya pakai ayat firman Tuhan, ya, datanglah padaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saya bacakan ayat itu di dalam bahasa Mandarin, kemudian saya mengajak dia berdoa, terus saya ingatkan dia, Pak, saya panggilnya Pak, kalau ada apa-apa, minta tolong sama Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Dan saya merasakan kesedihan yang rasanya tidak bisa dihibur. Yang rasanya panjang sekali, tidak ada penghiburan, tidak ada kata-kata, tidak ada pemahaman, pemikiran apapun yang bisa melepaskan saya dari kesedihan itu. Karena saya tidak tahu apakah dia selamat? Apakah dia di titik akhir kehidupannya dia berseru kepada nama Yesus? Apakah dia akan ke surga? Saya membayangkan kalau dia ke neraka, betapa sedihnya. Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa orang-orang yang kita kasihi belum pernah mendengarkan Injil, lalu mereka meninggal, maka kita akan mengalami satu kesedihan yang tidak bisa dihibur. Karena itu, marilah kita selama masih ada kesempatan, beritakanlah Injil, yakinkanlah orang-orang yang ada di rumahmu, papamu, mamamu, anak-anakmu, orang-orang yang engkau kasihi, supaya pada waktu mereka meninggalkan dunia ini, engkau punya penghiburan bahwa satu hari nanti kita akan bertemu lagi. Itu juga yang saya rasakan ketika mami saya meninggal, sedih sekali, tapi setiap kali saya sedih, saya ingat saya akan bertemu lagi, dan itu mengobati kesedihan. Bapak Ibu, ada seorang bapak, istrinya tiba-tiba meninggal. Benar-benar sedang menari, kemudian pingsan dan tidak bisa ditolong lagi. Dan bapak ini begitu sedih, tidak bisa mencerna kesedihan ini, sampai kemudian dia minum alkohol, dia bermabuk-mabukan setiap hari. Sampai satu malam, dia begitu putus asa, di dalam kemabukan yang luar biasa, dia akhirnya mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri. Tapi kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dia terselamatkan. Waktu dia siuman, dia diberitahu bahwa ada suami istri yang selalu datang berdoa untuk dia. Setiap hari datang berdoa untuk dia. Dan ternyata suami istri ini adalah memang temannya. Ya, waktu dia siuman, waktu dia sembuh, akhirnya suami istri ini mengajak orang ini
ke gereja. Waktu dia pergi ke gereja, dia baru tahu bahwa bukan cuma suami istri ini aja yang berdoa, tapi kelompok kecil dari suami istri ini yang terdiri dari beberapa orang juga tiap hari berdoa untuk Bapak ini. Bapak ini sangat tersentuh hatinya. Perlahan-lahan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Sungguh satu cerita yang sangat menggugah hati, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tawar hatinya, orang-orang yang berkecil hati, didukung, didorong, diberikan semangat lagi untuk hidup melanjutkan kehidupan mereka. Bapak Ibu, sebagai komunitas yang menantikan Kristus kembali, marilah kita menjadikan, menghibur mereka yang tawar hati itu sebagai lifestyle-nya kita, sebagai gaya hidup kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di warta kita ataupun di pastoral message, biasanya kita akan mengumumkan jemaat yang sedang berduka. Itu adalah kesempatan. Mari kita menyatakan perhatian kepada orang-orang yang sedang berduka ini, supaya mereka merasa didukung, merasa kita memperhatikan, sehingga mereka diberikan lagi semangat untuk menjalani hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana wajah komunitas yang sedang menantikan Kristus datang kembali. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-14, bagian yang ketiga dikatakan, belalah, bantulah atau perhatikanlah mereka yang lemah atau mereka yang tidak berdaya. Ada seorang bernama Amy Turnell. Dia bersama dengan gerejanya, orang-orang gerejanya pergi melakukan mission trip yang singkat, ya, di mana di kawasan pusat prostitusi di India. Ya, jadi mereka melayani anak-anak dari para pekerja seks ini, disediakan tempat penampungan supaya mereka bisa punya pendidikan yang baik dan mereka diberikan makanan, mereka diperhatikan. Satu kali ketika dia ada di dalam taksi, ada seorang ibu yang memakai sari yang compang-camping, ya pakaian orang India itu ya, sari, compang-camping, kemudian tangannya memar, menggendong seorang bayi perempuan. Lalu kemudian mencegat taksi yang dinaiki oleh Amy Turnell bersama dengan penerjemah dan orang-orang yang sedang datang ke misi. Kemudian dengan jendela taksi yang terbuka, si ibu ini menyodorkan bayi di dalam tangannya, kemudian penerjemahnya mengatakan dia ingin Amy Turnell memelihara bayi ini. Bapak Ibu, kejadian ini begitu berbekas di dalam hati Amy Turnell. Sehingga setelah selesai menjalani mission trip pendek ini, dia pulang ke negaranya dan bersama dengan teman-temannya yang sama-sama mission trip, akhirnya mereka mendirikan sebuah yayasan nirlaba yang bernama Rescue. Yayasan ini menjangkau orang-orang, anak-anak yang tidak berdaya, anak-anak yang terabaikan, anak-anak yang hidup di dalam keputusasaan. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan engkau melihat satu situasi, Tuhan ingin engkau melakukan sesuatu. Apa yang engkau lihat dalam minggu ini? Apa yang Tuhan izinkan engkau lihat dalam minggu ini? Apa yang engkau lakukan? Biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Jika benar kita adalah orang-orang yang percaya bahwa satu hari nanti Kristus akan datang kembali menghakimi setiap kita. Biarlah kita belajar mengextend perhatian kita kepada mereka yang lemah di sekitar kita. Bukankah itu juga yang dicirikan oleh kelompok domba yang Tuhan Yesus sebut, kelompok
domba di dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir di dalam Matius pasal 25. Saya pernah membacakan ayat ini, Bapak Ibu, Matius pasal 25 ayat yang ke-35 sampai 36. Di hari terakhir itu Tuhan Yesus mengatakan demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu, bukankah demikian ciri dari orang yang akan mendapatkan upah kebahagiaan bersama dengan tuannya di surga di hari terakhir? Cocok dengan apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, bahwa jika engkau sungguh adalah komunitas yang sedang menantikan Kristus, maka engkau akan memperhatikan, engkau akan memberi dorongan kepada mereka yang tawar hati, kepada mereka yang berkecil hati. Yang terakhir, Bapak Ibu, ciri keempat dari komunitas yang menantikan Kristus, sabarlah. Kata sabarlah sebenarnya berarti mengulur waktulah, ulur-ulurkanlah waktu, sabarlah terhadap semua orang. Yang jadi orang tua pasti ya pernah tahu, pernah menghitung kepada anaknya. Mama hitung ya, 1, 2, sampai 3 ya. Kalau sampai 3 belum dilakukan, mama pukul nih gitu ya. Bapak Ibu, kadang ya kita di dalam hidup berkomunitas, kita juga melakukan hitungan di dalam hati kita. Sudah 2 kali nih dia seperti itu. Awas kalau ketiga kalinya, saya tidak akan lagi berurusan dengan orang seperti ini. Kita memberikan hitungan di dalam hati kita. Di rumah sakit, saya menyadari satu hal, ya. Saya menyadari bahwa Tuhan begitu sabar terhadap saya. Dan saya dituntut juga untuk bersabar melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang sudah saya hitung juga 3 kali. Yang sudah saya katakan di dalam hati saya tidak akan mentolerir orang seperti itu lagi. Tapi pemikiran di rumah sakit tentang bagaimana Tuhan sudah sabar terhadap saya berkali-kali, tak terhitung berapa kali, mendorong saya, mengingatkan saya bahwa Tuhan juga menuntut hal yang sama supaya saya juga sabar terhadap orang lain. Bapak Ibu, ada seorang penulis, seorang hamba Tuhan yang terkenal bernama Timothy Keller. Dia menulis sebuah buku berjudul Prayer, doa, ya. Dia mengatakan jika kita hanya memprioritaskan kehidupan lahiriah, maka kehidupan batiniah kita akan menjadi begitu gelap dan begitu mengagetkan. Saya tidak sadar bahwa saya sudah give up terhadap orang-orang tertentu yang sudah saya hitung 1, 2, 3 kali. Daud di dalam Mazmurnya pernah bilang begini, Tuhan lepaskanlah aku dari dosa yang tidak kusadari. Kok bisa tidak menyadari dosa, sesuatu yang ada, yang kita perbuat, yang ada di dalam hati kita, yang kita lakukan, kok bisa nggak sadar? Timothy Keller mengatakan, karena kita tidak tahu lagi bagaimana masuk dalam ruang hati kita untuk melihat apa yang ada di dalamnya dan membereskan
apa yang tidak beres di sana. Bapak Ibu, saya pikir kita sangat mengerti kondisi ini ya. Kita susah masuk ke dalam hati kita. Kita susah berrefleksi ya. Karena itu tim Keller mengusulkan kita harus mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita harus mengambil waktu untuk merefleksi diri. Kita harus memeriksa diri kita. Saya pernah mempraktekkan hal ini ke kelompok kecil saya. Diem, bersaat teduh mulai 5 menit. Ya, itu sebenarnya proyek ketaatan dari sebuah buku ya. 5 menit, kalau bisa 5 menit, 10 menit. Kalau bisa 10 menit, naikin lagi 15 menit. Minggu depan apa laporannya Bapak Ibu? Teman-teman mengatakan, aduh Lause bisa gila disuruh diem 5 menit tanpa ngapa-ngapain. Kita hidup di dalam pace yang sangat cepat, yang penuh dengan gerakan, yang penuh dengan gambar, sehingga begitu kita disuruh diam, kita bisa gila, kata anggota kelompok kecil. Kita tidak bisa diam. Begitu kita tidak bisa diam, kita tidak bisa refleksi diri, maka kita tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita sendiri. Bapak Ibu, Elena Frings hanya punya 6 bulan untuk hidup, dan dia melakukan apa yang akan bertahan kekal di dalam hidupnya. Kita juga adalah orang-orang yang tahu bahwa hidup ini begitu singkat, bahwa hidup ini di ujung kehidupan ini kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. 2 Petrus merupakan salah satu ayat yang bisa memberikan kita gambaran tentang seperti apa hari itu, hari ketika Kristus datang kembali. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, 2 Petrus, saya sudah menuliskan buat Bapak Ibu, 3 ayat yang 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya nggak ngomong-ngomong dulu, nggak ada peringatan dulu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Satu hari nanti langit dan bumi yang pertama akan berlalu. Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Dan Rasul Petrus menggambarkannya dengan lebih detail lagi. Ya, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini, rumah kita, tanah-tanah investasi kita, rumah-rumah yang kita beli sebagai investasi, semua tabungan deposito, semua yang kita miliki akan hancur, hilang, tidak akan ada lagi. Bagaimana seharusnya kita hidup? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 merupakan salah satu cara kita hidup. Kalau sungguh kita adalah orang-orang yang meyakini bahwa satu hari nanti semua ini akan hancur seperti itu, kita akan hidup seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mohon Tuhan tolong kita Bapak Ibu, kita menjadi komunitas yang menantikan Kristus dengan lifestyle bekerja keras, menghibur mereka yang sedih, mendukung mereka yang susah, dan sabar terhadap komunitas kita. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah kita didapati sebagai orang-orang yang seperti itu, komunitas yang seperti
dituliskan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5:14. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami hidup sebagai komunitas yang mengerti bahwa semua akan habis lenyap di bumi ini. Tapi kami hidup tidak cocok dengan pengertian kami. Mungkin kami belum sungguh-sungguh memahami, belum sungguh-sungguh memikirkan, belum sungguh-sungguh merenungkan, sehingga hidup kami tidak sinkron dengan pengharapan bahwa satu hari nanti segala sesuatu yang bisa kami lihat dengan mata di hari ini akan dilenyapkan, akan hilang, tidak berbekas. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jangan hanya mengumpulkan apa yang bertahan untuk hidup di hari ini saja, tapi biarlah kami mengumpulkan apa yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Sehingga ketika kami bertemu dengan Kristus yang sudah memberikan peringatan kepada kami bukanlah orang-orang yang akan mendapatkan hukuman, tapi kami adalah orang-orang yang akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah kami jalani di dalam hidup ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ubahlah hati kami, yakinkanlah kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mencocokkan hidup kami seperti perintah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin.